Video ini mengulas tentang bahasa Indonesia baku dan non-baku. Sebelum lanjut, yuk terlebih dahulu berkenalan dengan kelompok 3A. Halo, nama saya Kamila Fitri Amalia. Halo, perkenalkan nama saya Agus Jati Syauki. Halo, perkenalkan nama saya Puspa Ganis Anissa. Halo, nama saya Regina Dita Sari. Halo, nama saya Serina Azmi. Halo, nama saya Lutfi Noah Bayaki. Halo, perkenalkan nama saya Alexander Julian Batistuta. Halo, nama saya Jafar Muhammad Taja Zain. Sekarang simak materinya baik-baik ya. Halo teman-teman, kalian sudah pernah mendengar mengenai kata baku dan kata tidak baku belum nih? Kenapa ya dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan kata baku dan kata tidak baku? Ya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang tentunya banyak digunakan oleh orang-orang di negara ini. Baik digunakan sebagai bahasa sehari-hari, sebagai bahasa resmi pendidikan, sebagai bahasa yang menjembatani bahasa antar daerah, bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, dan lain-lain. Terus, apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah ditentukan dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sesuai. Kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku juga terdapat dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam ungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa kata baku jarang sekali dipakai pada percakapan yang dilakukan secara non-formal, seperti berbicara dengan teman, chatting media sosial, ataupun menulis surat pribadi. Hal tersebut terjadi karena adanya kebiasaan dalam penggunaan kata tidak baku di masyarakat. Lalu, seperti apa kata yang dikatakan kata baku itu? Pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, pada pemakahan imbuhan kata ini bersifat exploit. Keempat, kata baku adalah bahasa percakapan. Kelima, kata baku digunakan sesuai konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak berkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonalis. Yang kedelapan atau yang terakhir, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Nah, tadi udah nih pengertian dan ciri-ciri kata baku. Sekarang apa sih kata tidak baku itu? Kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Adapun ciri-ciri kata tidak baku, yang pertama biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Tiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Empat, bentuknya mudah berubah-berubah. 5. Memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Contoh kesalahan penggunaan kata tidak baku pada teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada forum penerangan bahaya narkotika ini. Mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan ekstrim yang harus kita jauhi agar selamat di dunia dan akhirat, serta lingkungan masyarakat pun akan tentram dan terhindar dari satu kejahatan. Narkoba umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba adalah psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien yang hendak menjalankan operasi atau digunakan sebagai obat-obatan pada penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Mungkin hanya itu pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar nggak sih, pada teks pidato yang sebelumnya ada beberapa penggunaan kata yang tidak baku. Yang pertama ada kata syukur, yang seharusnya kata bakunya adalah syukur. Yang kedua ada kata rahmat, yang seharusnya kata bakunya adalah rahmat. Yang ketiga ada kata ekstrim, yang seharusnya kata bakunya adalah ekstrem, pakai e ya. Yang keempat ada kata tentram, yang seharusnya ditulis dengan 3 suku kata, yaitu tenteram. Yang kelima ada kata disalahgunakan, yang seharusnya penulisannya tanpa spasi ya, kalau dengan spasi jadi tidak baku. Dan yang keenam ada kata operasi yang seharusnya ditulis dengan E menjadi operasi. Dan yang terakhir ada kata
resiko yang seharusnya ditulis dengan I yaitu risiko, bukan dengan E ya. Contoh kesalahan penggunaan kalimat tidak baku pada naskah MC sambutan wisuda. Untuk acara selanjutnya yaitu wisuda. Sambutan akan disampaikan oleh Profesor Rudi Widodo, Direktur Pascasarjana. Kepadanya kami silakan. Penulisan kata tidak baku pada prakata MC di atas adalah direktor, merupakan kata tidak baku dari kata direktur. Alasannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan huruf U, jadi direktur. Selanjutnya contoh kesalahan penggunaan kalimat tidak baku pada potongan surat resmi. Setelah melalui beberapa evaluasi dan rapat kinerja, dalam musyawarah besar ke-12 tahun 2020 telah diputuskan bahwa mahasiswa Prodi Gizi Angkatan 2015-2016 akan melaksanakan wisuda sesuai waktu yang telah dijadwalkan, yaitu pada Jumat 16 September 2020. Dalam pidato yang telah disampaikan tadi, ada beberapa penggunaan kata yang tidak baku, yaitu 1. Gizi. Kata yang seharusnya dipakai adalah gizi. Alasannya, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku adalah gizi, menggunakan huruf Z. 2. Dijadwalkan, yang seharusnya adalah dijadwalkan. Alasannya, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harusnya menggunakan huruf W, yaitu dijadwalkan. Yang ketiga, Jumat, yang seharusnya Jumat. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harusnya tidak menggunakan huruf petik pada kata Jumat. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia yang cinta terhadap bahasa Indonesia, mari kita budayakan penggunaan kata baku dan sesuai aturan dalam penjoman yang telah ditetapkan untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian materi yang telah disampaikan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik ya. Kami pemuda Indonesia dan kami bangga menggunakan bahasa Indonesia.